Karena untuk hal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diinginkan dari pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali update info PTKK Guru tahun 2022. Di saat teman-teman kita yang belum dapat penempatan sekitar 2100 diusulkan untuk penambahan formasi, tapi secara tiba-tiba pada portal Kemendikbud muncul pengumuman tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini sangat mengejutkan dan tentu mengecewakan buat teman-teman yang sebelumnya mendapat notifikasi penempatan pada akun SSCSN saat pelamaran sebelumnya, tetapi ternyata muncul nama-nama pelamar prioritas 1 yang dinyatakan penempatannya dibatalkan. Dan kita akan coba cari tahu penyebabnya apa sampai teman-teman kita yang sudah dinyatakan mendapat penempatan ternyata pada hari ini pengumuman secara resmi dinyatakan penempatannya dibatalkan, ya. Pengumumannya ditandatangani oleh Dirjen GTK secara langsung atas nama Menteri pada tanggal 1 Maret 2023. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan coba mencari tahu informasi yang berkaitan dengan penyebab dari pembatalan penempatan bagi teman-teman kita prioritas 1 yang sudah dapat penempatan sebelumnya. Pada portal kemendikbud.go.id sendiri belum ada pengumuman atau info secara resmi yang dirilis berkaitan dengan alasan yang secara pasti, ya. Pada pengumuman pembatalan ini hanya disebutkan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 berdampak pada perubahan status 3043 pelamar prioritas 1 dari mendapat penempatan menjadi tidak mendapat penempatan. Secara teknis ini tidak disebutkan alasannya dan juga belum dirilis siaran pers secara resmi oleh Kemendikbud. Kemudian saya sudah tanyakan juga pada GTK Kemendikbud, ini selamat siang Min, apa alasan pembatalan, dan sampai saat ini belum ada jawaban juga. Dan ini saya temukan jawaban dari grup, ya. Ada yang menanyakan, tolong Pak, kasihan teman-teman yang masuk nama pembatalan bertanya-tanya alasannya. Ini pada jam 12.37 barusan dijawab ini, ya. Berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama diambil nilai tertinggi. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan berbeda diambil PG2 terlebih dahulu, dinilai berlaku urutan. Yang pertama THK 2, yang kedua non PNS negeri, kemudian yang ketiga lulusan PPG, yang keempat swasta. Guru-guru tersebut seharusnya tidak dapat penempatan. Namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan PG dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan sehingga dapat mendaftar. Dikarenakan hal tersebut, maka penempatan guru-guru tersebut dibatalkan. Jadi teman-teman kita yang sebelumnya mendapatkan penempatan pada saat pendaftaran itu ada terjadi kesalahan pemilihan passing grade dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan sehingga dapat mendaftar. Ya, ini jawaban dari percakapan capture WA yang diambil dari grup Telegram. Kemudian saya peroleh informasi juga berupa rekaman audio dari peserta yang dinyatakan dibatalkan yang menanyakan alasan pembatalannya. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Peserta P3K tahun 2021 yang sudah lulus PG. Baik, silakan, ada yang dapat kami bantu Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kuota penempatan.
dan menunggu Iya. info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3 karena ada optimalisasi formasi disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya kabar buruk bagi saya karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk perihal tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanan ya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1, maka berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya Pak, dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022 itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi jika PG1 dan PG2-nya yaitu pada jabatan yang sama tingginya. Baik. Jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan Pak dari THK 2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, PTG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas seperti itu Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya ya, mohon informasinya. Jadi di sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu seperti itu Bapak. Dan tetap menyesuaikan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayahnya. Begitu. Berarti untuk informasi yang di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut memang benar adanya dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya. Namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar Bapak. Begitu. Jadi juga bingung kemarin kan ada optimalisasi infonya lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan. Itu yang kami juga bingung. Juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Nah juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap POS, terlempar di sekolah lain. Nah, maksudnya termasuk saya, itu tidak di induk tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak, itu tidak benar. Oke, paham. Yaitu misalkan, yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi dan sudah benar informasinya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun. Benar, karena untuk perihal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya? Iya. Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG, tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali. Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan tidak dapat melakukan sanggahan sudah mengikuti resmi itu ya. Benar Bapak.
Oh iya. Oke. Bantu Pak Edi? Iya, sudah. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang. Demikian teman-teman semuanya, jawaban dari Kemendikbudristek. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.